Salve saudara-saudari, setelah bergoyang-pergoy mendengarkan penjelasan apologet Al-Mawfu, mari kita bahas Mary Sinlessness. Alkitab melalui malaikat mengungkapkan bahwa Maria tidak berdosa. Yes, full of grace. Maria adalah the most excellent fruit of redemption. Ya, buah paling unggul dari penebusan. Sejak saat pertama pembuahannya, dia benar-benar terpelihara dari noda dosa asal dan dia tetap murni dari semua dosa pribadi sepanjang hidupnya. Katekismus Gereja Katolik nomor 508. Nah, kita baca dari Injil Lukas bab 1 ayat 28, Revised Standard Version. And he came to her and said, Hail, O favored one, the Lord is with you. The Revised Standard Version Catholic Edition translates, menerjemahkan kekaritomene, favored one, di atas itu, sebagai full of grace, penuh rahmat, kekaritomene. Umat Katolik percaya bahwa ayat ini adalah indikasi ketidakberdosaan Maria. Itu sendiri inti dari doktrin yang lebih berkembang kemudian tentang dikandung tanpa noda asal. Sarjana Yunani Baptis yang hebat, A.T. Robertson, menunjukkan perspektif Protestan, tetapi objektif dan berpikiran adil dalam mengomentari ayat ini sebagai berikut. Highly favored, kekaritomene, perfect passive participle of karito, and means endowed with grace. Ya, berarti diberkahi dengan kasih karunia, charis, enriched with grace, dipenuhi dengan rahmat, sebagaimana dalam Efesus bab 1 ayat 6. The Vulgata, yang ungkapan dari Vulgata, gratiae plena, is right if it means full of grace with which thou hast received. Wrong if it means full of grace which thou hast to bestow. Dari Plummer. Nah, menurut sarjana ini artinya apa? In Indonesia. Teks Vulgata gratiae plena benar jika itu berarti penuh kasih karunia yang telah engkau terima. Salah jika itu berarti penuh kasih karunia yang harus engkau berikan. Has to bestow. Nah, ini dari Word Pictures in the New Testament, Nashville Broadman Press, 1930, 6 volumes. Kekaritomene itu berhubungan, kekaritomene ini ada hubungannya dengan kasih karunia Tuhan, ya, sebagaimana diambil dari akar kata bahasa Yunani-nya, charis, yang secara literal berarti grace, kasih karunia. Oleh karena itu diterjemahkan sebagai grace, kasih karunia 129 dari 150 kali dalam versi King James, ya. Sarjana Yunani Presbyterian Marvin R. Vincent mencatat bahwa arti harafiahnya adalah endued with grace. Bahasa Indonesianya diberkati dengan kasih karunia. Word Studies in the New Testament. Ya. Demikian juga ahli bahasa Protestan terkenal W.E. Vine mendefinisikannya sebagai to endue with divine favor or grace. Ya. Artinya to endue, menerima hikmat atau kasih karunia ilahi, ya. An Expository Dictionary of the New Testament Words, ya, dari buku itu. Malaikat itu ada di sini pada dasarnya memberi Maria nama baru, full of grace, sebagaimana dia memanggil Abraham sebagai full of faith atau Salomo full of wisdom, ya. Dia karakteristik dari masing-masing orang. Maria itu full of grace, Abraham itu full of faith, Salomo itu full of wisdom. Nah, charis atau grace sering berarti favor. Itu benar, tetapi juga bisa merujuk pada suatu keadaan, state. Yang terakhir adalah bagaimana umat Katolik biasanya berpikir tentang kasih karunia, atau lebih khusus lagi, sebagai kuasa atau kemampuan yang Tuhan berikan untuk mengatasi dosa. Dan inilah cara kita menafsirkan Lukas bab 1 ayat 28. Ingat, saya ada minta di video lalu bagaimana para pendeta Protestan menafsirkan Injil Lukas bab 1 ayat 28. Pengertian ini juga alkitabiah. Nah, bagi Santo Paulus, grace atau charis
adalah antitesis dan penakluk dosa. Mari kita baca dari Revised Standard Version. Romans bab 5 ayat 20 sampai 21. Oke, ini Inggris tapi terjemahan harfiahnya. Hukum datang untuk meningkatkan pelanggaran, tetapi di mana dosa bertambah, kasih karunia semakin berlimpah, sehingga seperti dosa memerintah dalam kematian, kasih karunia juga dapat memerintah oleh kebenaran menuju kehidupan kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Roma bab 6 ayat 14. Karena dosa tidak akan menguasai kamu, karena kamu tidak berada di bawah hukum, tetapi di bawah kasih karunia. Roma bab 5 ayat 17. Oke. Jika karena pelanggaran satu orang, kematian memerintah melalui satu orang itu, lebih banyak lagi mereka yang menerima kelimpahan kasih karunia dan karunia kebenaran yang cuma-cuma memerintah dalam hidup melalui Yesus Kristus. Melalui satu orang, yaitu Yesus Kristus. Bandingkan juga dengan 2 Korintus bab 1 ayat 12, bab 12 ayat 9, dan 2 Timotius bab 1 ayat 9. Nah, kita diselamatkan tentu saja oleh kasih karunia dan hanya kasih karunia. Kisah Para Rasul bab 15 ayat 11, tetapi kita percaya bahwa kita akan diselamatkan melalui kasih karunia Tuhan Yesus seperti yang mereka inginkan. Efesus bab 2 ayat 5, oleh kasih karunia Anda telah diselamatkan. Efesus bab 2 ayat 8, ayat favorit dari teman-teman kita yang Protestan. Karena oleh kasih karunia kamu telah diselamatkan oleh iman. Bandingkan juga dengan Roma bab 3 ayat 24, bab 11 ayat 5, Titus bab 2 ayat 11, dan bab 3 ayat 7. Semua contoh ayat-ayat Alkitab di atas, grace dalam bahasa Inggris, dalam semua contoh tersebut, grace dalam bahasa Inggris adalah terjemahan dari bahasa Yunani charis, akar kata yang digunakan oleh seorang malaikat dalam Lukas bab 1 ayat 28 untuk menggambarkan Maria, kekaritomene. Dari hal di atas kita belajar dua hal dan sudah pasti alkitabiah. Yang pertama, grace saves us. Kasih karunia menyelamatkan kita. Yang kedua, grace gives us the power to be holy and righteous and without sin. Kasih karunia memberi kita kuasa untuk menjadi kudus dan benar dan tanpa dosa. Oleh karena itu, bagi seseorang yang penuh kasih karunia berarti diselamatkan dan menjadi luar biasa, sepenuhnya kudus. Dengan demikian, kita dapat menerapkan kembali dua proposisi di atas ini sebagai berikut. Mari kita lihat. Yang pertama, to be full of the grace which saves is surely be saved. Penuh dengan kasih karunia yang menyelamatkan adalah pasti diselamatkan. Yang kedua, to be full of the grace which gives us the power to be holy and righteous and without sins is to be fully without sin by that same grace. Menjadi penuh dengan kasih karunia yang memberi kita kuasa untuk menjadi kudus dan benar dan tanpa dosa adalah sepenuhnya tanpa dosa oleh kasih karunia yang sama. Atau kita bisa membuat argumen deduktif berikutnya dengan premis 1 dan 2 yang berasal langsung dari Alkitab. Yang pertama, Alkitab mengajarkan bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Yang kedua, Alkitab mengajarkan bahwa kita membutuhkan kasih karunia Tuhan untuk menjalani kehidupan yang kudus di atas dosa, melampaui dosa. Yang ketiga, menjadi penuh dalam kasih karunia Allah berarti diselamatkan. 4, oleh karena itu Maria diselamatkan. 5, menjadi penuh dalam kasih karunia Allah juga berarti menjadi begitu kudus sehingga seseorang tidak berdosa. 6, oleh karena itu Maria tidak berdosa. Satu-satunya cara logis untuk keluar dari sini adalah dengan menyangkal salah satu dari dua premis dan berpendapat bahwa 1, kasih karunia tidak menyelamatkan, atau bahwa 2, kasih karunia bukanlah kuasa yang memungkinkan seseorang untuk menjadi tidak berdosa dan kudus. Perdebatan yang lain yang mungkin adalah tentang kapan Tuhan menerapkan rahmat ini kepada Maria. Kita tahu dia memilikinya sebagai seorang wanita muda pada saat kabar sukacita. Umat Katolik percaya bahwa Tuhan memberinya rahmat pada saat pembuahannya untuk menghindari dosa asal yang pasti akan dia warisi sebagai manusia.
tetapi untuk kasih karunia pencegahan Tuhan yang menyelamatkannya dari jatuh ke dalam lubang dosa dengan menghindari daripada menyelamatkan setelah dia jatuh ke dalamnya. Jadi diberi kasih karunia untuk menghindarkan dia dari jatuh ke dalam lubang daripada sesudah jatuh ke dalamnya. Dalam arti yang sangat sederhana saudara-saudariku, pembuahan tak bernoda dikandung tanpa noda adalah Tuhan yang memberi Maria rahmat untuk menjadi tidak berdosa dan tidak bersalah seperti Hawa pada mulanya. Sesuatu yang cukup pantas dan sama sekali tidak aneh atau tidak masuk akal bagi seseorang yang dipilih untuk menanggung Tuhan Allah dalam tubuhnya sendiri. Akan aneh bagi seorang Protestan untuk meremehkan kasih karunia, mengingat penekanan terus-menerus mereka pada kasih karunia saja, sola gratia, untuk keselamatan, yang sepenuhnya disetujui oleh kita umat Katolik. Kita hanya menyangkal ajaran iman saja yang bertentangan dengan ajaran yang jelas dari Santo Yakobus dan Santo Paulus. Jika kasih karunia menyelamatkan, maka penuh kasih karunia tidak hanya diselamatkan, tetapi tanpa dosa, sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab dan kepercayaan Protestan tentang pengurusan atau sanctification. Karena tidak ada yang bisa memiliki lebih banyak kasih karunia daripada menjadi penuh dalam kasih karunia. To be full of grace. Karena itu, saya menduga kata kekaritomene bagi orang Protestan adalah tidak kekaritomene. Jadi kekaritomene-nya gagal karena bejat total.